Ya oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke ya, hari ini tuh chic ya tes hari ini tuh Sabtu tanggal ini tanggal 3 Agustus ya, bener gak sih ya? Kayaknya ya 3 Agustus IHSG kemarin dalam posisi ya turun lah ya, normal lah ya. Iya oke. Gue sekarang pengen bahas laporan Q2 2024-nya PSSI. Ya, ini mau bagi dividen BJBR nih ya. Ya, ngedrop. Ya dia selama suku bunga tinggi pasti selalu ngedrop. September ini kemungkinan the Fed bakal motong suku bunga. Ya, itu biasanya harusnya arah BJBR juga akan lebih naik. BBTN bukan bahas. Bird ya, taksi dan juga Blue. Ya, 5 sekaligus ya biar cepat gitu loh John. Ya. Siapa tahu nemu yang bagus gitu ya. Oke, pertama kita akan bahas PSSI ya. Dia sempat ada di harga tinggi 700 waktu ini waktu lagi puncak-puncaknya apa waktu perang Rusia Ukraina kan meledak kan ya. Maka biaya freight rate itu naik gede banget. Jadi saham kayak SMDR, PSSI, Temas, wah naik gede semua. Dan sekarang udah masuk tahap normalisasi ya. Inilah normalnya segini. Ya. Nah kita lihat worth it-nya berapa ya harga PSSI. Dan dia mau bagi dividen di interim di angka 28 nih. Ya, ini kabar gembira ya 28 di harga sekarang ya lu dapat gede lah ya gede ya. eh Buat lo yang nyangkut di 700-an kalau menurut gua diemin aja ya lo fokus di saham lain. Tapi kalau memang dia sahamnya udah agak-agak di bawah dan lo dapat nilai 10%, mungkin lo pelan-pelan boleh nyicil. Nyicilnya misalnya gini John, lo punya duit 1 juta nih, bolehlah 300 ribu lo average PSSI-nya 700 ribu saham lain gitu aja sambil nunggu nanti kan dia kan masih bagi dividen kan, oh enak bagi dividen bisa lagi buat average yang lain, santai aja. Investasi lama-lama pasti bertumbuh John, lama-lama slow aja. Gua udah pernah kejadian di KKG, jadi ya gue bisa cerita gitu ya, santai aja nanti juga lama-lama kejemput. Tapi secara total porta harusnya naik, harusnya mah slow aja ya. Lama dia masih bagi dividen nyantai ya. Oke, PSSI kita lihat dulu pengendalinya ya. Sama histori dividennya dulu. So far sih cukup oke ya, tahu gua. So far PSSI kalau masalah dividen cukup oke. Ada 5,4 miliar, terus ada Convexi Navigation, Indo Prima, masyarakat 11% ya, masyarakat cuma 540 juta lembar ya. Ya kenapa dia harus rutin bagi dividen? Dia harus setoran ke sini-sini nih. Ya, dia pasti minta juga dong. Ya, oke. Lihat historinya dulu ya, John. Dividen history PSSI. Pelita Samudra ya. Ini dia. Cek dulu. Historinya sama. Ya, ya sambil lihat historinya, udah. Kita cek apakah dia kaleng-kaleng ya. Perusahaan kaleng-kaleng itu ya kaleng-kaleng. Nggak ada dividen, nggak ada. Oh, nggak pernah. Oke. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Iya, dari 2018 ya sampai sekarang nggak pernah bolong, John. Ya, ya. Dari dia IPO nih dia nggak pernah bolong bagi dividen sampai sekarang. Jadi harusnya dari dividen udah cukup bisa dipercaya. Ya udah 6 tahun loh ya, udah panjang juga. Ya, jadi gini kalau ada perusahaan rutin dividennya historinya jelas, kemungkinan nyasar di gocap tuh kecil John. Ya, kecil gitu loh.
Ya, kalau ada orang nyangkut di gocap mulu, lu milihnya gocap mulu, ya lu main gorengan kali. Ya, pilihnya. Nah, biasanya para pom-pomers itu ya, yang penganut membermologi, yang suka ngepom itu, dia tuh cari saham-saham kaleng-kaleng, John. Saham kaleng-kaleng. Kenapa? Saham kaleng-kaleng tuh gampang diakumulasi gitu loh. Ya, jadi dia carinya saham kaleng-kaleng supaya gampang angkatnya. Ya, saham yang likuiditasnya kecil, ya mungkin lagi terjun di gocapan, yang carinya gitu-gitu biar gampang diakum, biar nanti gampang digorengnya. Nah itu John biasanya carinya saham kaleng-kaleng. Ya, nah dia mau bagi 28 6% tentunya bagus ya. Tapi kinerja memang agak ngedrop. Gua rasa ini udah kinerja normalnya nih John ya. Jadi lo jangan agak berlebihan kalau lo ngarep dia IPS-nya mungkin setinggi ini lagi ya. Jadi IPS yang realistis lo harus terima sekitar 56. Kecuali tiba-tiba ada perang lagi seperti Rusia Ukraina kemarin yang mungkin bisa meledak lagi. Nah, sementara lo harus realistis bahwa kemungkinan nih kinerja dia akan stay di sini. 56 ya kayak gitu ya. Tapi doain aja siapa tahu ketiga meledak gitu ya. Nah, dari 56, nah dia udah bagi interim nih 50% ya kan. Eh Memang dia rata-rata cuman bagi 40% ya, makanya ini tiba-tiba banget nih dia bisa bagi 28 ya. Semuanya lagi. Jadi 28 nih semuanya dari sini. Ya. Oke, kita main aman aja deh John ya. Lo main aman, ambillah harga warasnya dia bagi cuman 28 kayak sekarang. Nah, itu udah paling aman dah. Jadi harga warasnya PSSI itu kali 10 dan kali 20. Udah ini paling aman John. Ini lo main safety aja ya. Jangan lo harap dia lebih tinggi lagi segini dulu. Selama lo beli dia di rank ini berarti dia masih di harganya ya. Berarti ini masih di harganya. Ya udah. Ya. Nah, lo harus antisipasi tahu-tahu final nggak bagi dividen. Ya nggak masalah. Sebenarnya dia udah bagi trim 6% kan. Sebenarnya udah keren John. Return 6% itu di dunia nyata tuh udah sangat keren. Jadi kalau misalnya nanti dia final nggak bagi ya udah gitu aja. Ya. Tapi kalau final bagi ya udah. Makin bersyukur lah lo kan gitu. Ya semoga gitu ya. Tapi kemungkinan menurut gua mungkin dia akan bagi total 48 lagi kayaknya. Kalau 48 ya lo bisa dapat 10% lebih lah. Ya, doain aja. Ya, tapi paling apa segini. Ya jadi harga yang bisa menurut gua harganya untuk saat ini PSLC ada di rank ini. Jadi meskipun dia kinerja ngedrop, tapi masih di harganya John. Ya, ya. Nah itu baik lagi kalau lo memang pengen average down ya. Average down lah di harganya, ini kan lagi di harganya. Nah itu lagi pecah juga. Misalnya jangan terlalu fokus average down di satu saham John, apalagi lagi ngedrop. Takutnya lo kecapean ya. Misalnya tadi kalau lo punya 1 juta duit dingin ya mungkin 200 ribu 300 ribu lo ke PSSI untuk average down. Sisanya saham lain aja lo cari yang lagi naik. Nanti kalau lagi naik barengan ya udah nanti ketutup lama-lama gitu loh. Ada orang misalnya kayak di Unilever dan GGRM dan yang lain tuh fokus di situ aja. Sampai capek dia average turun capek. Akhirnya lu capek gitu loh. Ya. Terlalu fokus di satu dua saham doang gitu. Ada lagi yang fokusnya di brand aja nggak. Sampai semua konten bahas brand mulu gitu. Kayak nggak ada saham lain aja di bursa ini gitu loh. Ya, banyak saham lain John, jangan terlalu fokus satu dua. Banyak yang bisa ngasih lebih gede mungkin daripada yang lo fokus-fokus di situ ya. Banyak. Santai aja investasi sih bos santai aja gitu. Ya, oke. PSSI begitulah ya kinerjanya. Kedua, kita akan bahas BJBR ya. Kinerjanya memang ngedrop nih kita bisa lihat 34, tapi memang suku bunga tinggi begitulah. Kalau bank daerah kurang diuntungkan ya. Nanti kalau dia udah suku bunganya turun lagi ya, kemungkinan akan balik ke sini nih di waktu suku bunga rendah nih 2021 2022. Nah, arah-arahnya situ ya. Tapi meskipun kalau menurut gue ya BJBR meskipun dia kinerjanya bukan robo turun gitu ya. Kemungkinan bagi dividennya nggak akan jauh-jauh dari sini 95 lagi atau 90 lah. Ya. Feeling gue dia IPS punya 138 menurut gue dia bakal masih bisa dibagi 95. 90 lah, oke lah, sapos-saposnya 90. Di harga sekarang BJBR kalau dia bagi 90 ya.
Ya, lu masih dapat 10%, John. 9% ya. BJBR udah ngedrop sampai 900 ya. Masa masih 1.200. Ya. Jadi masih dapat 10% feeling gua. Ya. Kita lihat rutinitasnya nih yang pegang saham ini semua pemerintah daerah Jawa Barat ya. Dividen history BJBR. Eh, Lihat dulu. Feeling gua The Fed tuh bakal nurunin 2 kali ini September sama nanti menjelang pemilihan umum. Pemilihan umumnya tanggal berapa sih? Gua gua nggak tahu lah pemilihan umum US itu tanggal berapa pemilihan presidennya. Tapi setahu gua satu lagi nanti ya, 2 kali. Ya. Ini BJBR udah bagi dividen dari 2011, 12, 13, 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Jadi nggak pernah bolong, John, dari 2011 ya. Sudah 13 tahun BJBR tidak pernah bolong bagi dividennya. Jadi tahun depan nggak usah, harusnya lo nggak perlu terlalu panik gitu. Perlu terlalu takut ya. Udah 13 tahun BJBR ya. Nah, BJBR harga warasnya kalau menurut gue dibagi 90, 900 sampai 1.800 di sini. Jadi menurut gua ini masih masih di harga-harga warasnya menurut gua. Ya. Oke. Terus next, ya kita akan bahas BBTN ya. Nggak usah tanya lagi ini punya pemerintah. Ini adalah bank rasa properti. Sebenarnya bisnisnya lebih ke properti ya. Kata orang. Yang kurang asik dari saham ini tuh DPR-nya dividennya kecil. 10, 18, 20 paling gede 20 ya. Ya, jadi ya meskipun kinerja menaik ya dividen lo hanya terima 20 persenan. Jadi kita harus hitung sesuai DPR-nya. Ingat John, ya banyak orang analisa saham ini hanya dari EPS gitu. EPS kelihatan tinggi gitu. PBV kelihatan rendah ya, tapi ya rendah karena DPR-nya juga rendah gitu. Ya. Kalau kita lihat sih agak penurunan ya dibandingkan tahun lalu. Potensi tembus EPS 214 ya. Jadi dividen tahun depan BTN itu 214 kali 20%. Ya 40 lah aja. 40 benar. Lebih kecil deh malah. 40 pas. Ya, 42 lah. Ya 42. Jadi 42 di yield sekarang ya. Kalau lo nggak percaya, 42 coba aja 42 bagi 13,20. Ya lo dapat yield 3,1%, kecil kan? Ya kalau lo nggak percaya, BBTN agak mahal sekarang. Maka harga warasnya BBTN untuk saat ini ya 420 kali 10 dan kali 20 840. Di atas 840 gue pribadi menilai belum worth it untuk masuk kalau gue. Ya, karena dia harganya gini, 1.320. Di atas 840 kalau menurut gua mahal menurut gua. Tapi boleh aja kalau lo mau masuk nggak apa-apa juga mau masuk ya dengan yield 3% ya silakan nggak ada yang melarang ya. Tapi kalau menurut gua BBTN di sini dividen historinya BBTN ya mungkin dia karena bisnisnya properti ya kan namanya bank rasa properti ya mungkin resiko lebih gede hingga mungkin dana yang dicadangkan harus lebih besar bisa jadi gitu loh mungkin loh gua udah pencet kok. Ntar lagi loading John. Kita lihat historinya BBTN nge-lag. Ya, kita skip dulu. Ini nge-lag dia. Mau sekali lagi. Ya, kenapa nih internet? Oke, next. Kita akan masuk Bird ya, Bluebird saham taksi. Ya,
Oh ya, tadi PSSI itu DR-nya 19%, ini DR-nya kecil. BJBR 1.200%. Wajar kalau perbankan DR gede itu nggak usah takut ya John. BBTN 1.368% ya, wajar namanya perbankan. Nah kalau BERT DR-nya 37%, kecil ya. Nah ini udah kebuka. Nah BBTN kita lihat dulu history dividen sebelum kita masuk BERT. BBTN ini dari tahun 2010, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, ya 19 bagi 2020, 2021 bolong, ya 2022, 23, 24 bagi. Jadi sebenarnya dari tahun 2010, sebenarnya udah 14 tahun bagi terus ya cuman dua kali aja bolong. Sebenarnya sih bagi, cuman kecil-kecil aja yieldnya seperti yang gue bilang nih 1%. Yieldnya kecil-kecil aja. Ya, menurut gue, jujur ya kalau kondisinya masih begini, menurut gue agak kurang worth it. Menurut gue. Ya. Oke, Bird, perusahaan taksi, kita cek dulu dividen history Bird. Ini tiba-tiba dia dari sempat kalah saing dengan Gojek, ini tiba-tiba sekarang melesat lagi dia. Gojek Grab dulu ya, tapi sekarang melesat lagi. Bluebird. Dari tahun 15, 16, 17, 18, 19 bagi ya. 2020 aja dia hancur ya nggak bagi. 2021, 2. Nah, 3, 4 ini udah mulai bagi ya kelihatan. Dan lo bisa lihat nih makin meningkat ya. 59 ya. Berarti ini tertinggi malah ya 4 tahun terakhir kinerja tertinggi nih. Berarti banyak orang mulai pakai Bluebird meningkat. Nah, dia konsisten dividen bagi 50%. Nah, ini enaknya nih ya. Jadi Jadi kalau dia nanti bagi 50% lagi tahun depan itu kira-kira 210, maka 105 John dividen dia tahun depan ya di harga sekarang saham Bird, maka lo dapet yield ya 6% gede John. Ya, jadi kalau lo pengen punya perusahaan di bisnis taksi gitu ya, lo Bird boleh. DR-nya juga kecil, Bird itu cuma 37% ya, maka harga warasnya itu masih di 1.050 kali 20, 2.100. Masih ya John, jadi kan 1.700 nih, dia ada di sini kan harganya, berarti masih dong, berarti lo tidak beli barang kemahalan. Ya, lo beli sebuah saham di harganya. Ya kalau beli di harganya, returnnya harusnya worth it, harusnya. Ya, 90% lah kemungkinan worth it lo beli barang. But, ya, jadi lagi oke kelihatan, Bert. Terakhir gue akan bahas Blue. Blue ini apa sih biasanya komputer ya kalau nggak salah. Blue penyediaan produk tinta ya, tinta isi ulang, jasa percetakan tekstil. Eh, tinta, kertas, toner, printer ya, pokoknya gitu. Kita lihat dulu historinya Blue ya, dividen history Blue. Gua rasa ini emiten yieldnya cukup gede juga deh John, setahu gua ya, Blue. Blue 2019 bagi 2020 bolong ya, 2021 234 bagi ya. Jadi dia dari IPO Blue dari IPO nih. Dari IPO udah rutin bagi dividen 2020 aja nggak bagi Don. Jadi udah 5 tahun nih dia udah rutin sebenarnya. Ya 2020 maklumin lah lagi hancur semua. Ya.
Nah, Blue ini enaknya kadang-kadang dia bagi 50%, 60, kadang-kadang 97 ya. Tapi inilah coba kita anggap dia tahun depan bagi 62% lagi. Kalau EPS-nya ini lagi naik ya 13, 12. Ya, kalau EPS-nya gitu terus dia akan tembus 51. Kemungkinan dividen tahun depan itu Blue 34, John. Betul, 34. Di harga sekarang Blue 10%, ya, 10%. Kemarin aja dia bagi berapa tuh? 25 ya. Gede juga sih ya 8%-an. Tahun depan potensi Blue bagi 10% yield. Kalau lo dapat di harga sekarang, berarti harga warasnya ada di 340 dan 680. Kali 10 dan kali 20 ya. Dapat nih. Berarti ini masih di batas bawahnya ya. Ya. Semakin lo dapat di batas bawahnya, semakin peluang lucuan makin gede harusnya, Jo. Itu cara bodoh aja. Kalau harga warasnya di rank segini, makin lo dapat di bawah. Kalau bisa dapat 200 ya, kalau bisa gitu loh. Ya, lo pasti akan ketawa ketiwi ya cuannya. Gitu ya. Ya. Tapi kan kadang nggak semua emiten bisa sampai di batas bawahnya kan. Berat. Ya, kalau lagi ya ini langkah-langkah nih dapat 340, 680 ya itu untuk saham Blue. Dan dia DR-nya juga kecil John, DR-nya cuma 9%. Enak nih bisnis ya, DR cuma 9% gitu. Dia bisa bagi dividen. Jadi gua rasa Blue bisa lo jadikan pertimbangan ya. Jadi PSSI ya lumayan oke di harga sekarang ya. BJBR ya meskipun menurun ya masih worth it. BBTN gua rasa agak stuck lah. Ya. Eh, Gini John, lo dengan duit yang sama masih banyak saham yang menjanjikan return lebih menarik timbang BBTN. Ya, tapi silakan kalau lo mau sih. Kalau gua kan cuma ngasih tahu aja. Ya. Bird juga cukup oke. Nah, Blue yang mungkin lumayan lah ya, masih di harga bawah banget. Ini dapatnya 10% loh, lumayan. Ya kan ada orang kan kita harus diversifikasi bisnis dong, nggak hanya satu dua aja. Kita perlu lihat bisnis yang kinerjanya oke-oke juga gitu loh. Karena setiap bisnis itu beda ketahanan ekonominya, ketahanannya terhadap ya lo tahu apa yang disebut goncangan-goncangan ekonomi lah. Ya. Jadi penting diversifikasi ya emiten. Ya lu sama aja kayak diversifikasi bisnis gitu kalau menurut gua. Oke guys, gue rasa gitu aja ya. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.